Nah, kita akan melihat lagi situasi terkini dari Cikatama, sudah ada rekan kami Michella Winda yang akan menginformasikan seperti apa kira-kira situasi terkininya di sana. Kalau tadi pagi saya lihat memang di sana padat ya kendaraan. Nah, tidak tahu kalau sekarang di pukul 9.55 langsung saja kita akan pantau bersama Michella. Michella, selamat pagi. Seperti apa situasi terkini di Cikatama? Ya, selamat siang Regina dan juga teman-teman Liputan 6. Saya hari ini memantau bagaimana tadi gerbang Aku Cikampek nggak bisa Utama dengar, bisa sedari dengar. pagi sampai siang hari ini luar biasa ramai. Bahkan ini kepadatan sudah mengular sepanjang 2 kilometer dari kilometer 72 hingga kilometer 70 dari tadi pagi sampai siang hari ini belum terurai karena memang jumlah kendaraan yang menuju ke arah Jakarta khususnya dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini terus meningkat sedari pagi sampai siang hari ini. Kalau tadi pagi visual pantauan udara kami melihat bagaimana kepadatan terjadi mengular antrean panjang mulai dari bus, kemudian minibus, kemudian bus ini mengantre cukup panjang. Padahal sebenarnya Jasa Marga Transjawa ini sudah mengoperasikan 33 gardu tol. Baik dari di gerbang Cikampek Utama, kemudian di gerbang Cikampek Utama 8, intinya ada 33 gardu tol yang sebenarnya sudah beroperasi untuk mengakomodir pemudik untuk kembali ke arah Jakarta. Namun kembali lagi karena memang jumlah kendaraan yang terus meningkat dari arah Transjawa, akhirnya sampai saat ini kepadatan masih belum terurai. Memang untuk sistem rekayasa lalu lintas sendiri ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2 hari yang lalu, di mana one way dilakukan secara bertahap mulai dari awalnya hanya sampai kilometer 188 hingga kilometer 70, kemudian ada update kembali di mana data terakhir ini adalah dari kilometer 219 hingga kilometer 72 exit tol Cikopo. Namun tadi pagi kami lihat ada penambahan sedikit 2 kilometer. Jadi saat ini untuk one way diteruskan hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang tampaknya untuk one way sendiri ini lumayan efektif ya untuk mengurai meskipun sampai saat ini masih terlihat antrean karena jumlah kendaraannya masih terus meningkat. Selain one way, setelah dari gerbang tol Cikampek Utama, kalau Anda pantau sebenarnya lalu lintasnya cukup lancar karena memang hanya terjadi antrean di kilometer 72 hingga kilometer 70. Setelah dari gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai terurai. Kalau Anda lihat juga di visual Anda yang Anda lihat saat ini sudah diberlakukan kontraflow sebanyak 2 lajur dari kilometer 70 awalnya hingga kilometer 47. Namun tampaknya ini ada tambahan lagi lanjut untuk kontraflow ini hingga ke kilometer 37 pagi hari ini. Sehingga tampaknya diskresi antar kepolisian dan juga PT Jasa Marga ini terus dilakukan Regina dan juga teman-teman Liputan 6 melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan dari para pemudik dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang terus sampai hari ini menuju ke arah Jakarta. Nah, kalau Anda lihat juga sebenarnya memang untuk puncak arus balik ini memang diprediksi oleh PT Jasa Marga hari ini karena memang untuk hari ini adalah tanggal 6 April 2025 di mana kalau data dari kemarin sebenarnya ini ada 100.000 kendaraan, tapi untuk hari ini di puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan ada 170.000 kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Kalau kita bicara data hingga pukul 10 siang ini, pukul 9:48 ini terupdate. Ini untuk gardu keluar atau yang menuju ke arah Jakarta ini totalnya sudah 23.000 kendaraan. Artinya ini sudah sangat besar sebenarnya untuk Regina juga teman-teman Liputan 6 karena kalau kami memantau sejak kemarin di pukul segini jumlahnya tidak sebesar ini. Di pukul 10 pagi ini jumlahnya tidak sebesar ini. Artinya memang untuk hari ini tampaknya prediksi Jasa Marga tepat karena memang untuk puncak arus balik Lebaran 2025 betul-betul terjadi pada pagi hari ini. Nah, selain tadi saya sebutkan adalah 33 gardu tol, sebenarnya juga PT Jasa Marga Transjawa ini juga sudah menyiapkan 16 MR. MR ini adalah mobile remove yang artinya nantinya ada petugas-petugas yang bisa memberikan layanan secara moving untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta untuk mempercepat transaksi di gerbang tol Cikampek Utama.
harapannya dengan adanya 16 MRI ini nantinya bisa mampu untuk mengurai kepadatan yang terjadi sampai saat ini sepanjang 2 km dari arah kilometer 72 hingga kilometer 70. Nah, kalau Anda lihat memang saat ini visualnya lumayan lancar ya, khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau Anda lihat juga di sebelah lajur ada kontraflow yang sudah berlaku 2 lajur mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 37. Untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Trans Jawa maupun Bandung, ini memang dialihkan menuju ke jalur arteri. Kemarin sempat dialihkan untuk exit di tol Cikopo, tapi kalau dari pantauan layar Anda ini sama sekali tidak ada kendaraan yang menuju ke exit tol Cikopo atau menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama karena memang semuanya ini difokuskan sudah untuk mengakomodir para pemudik yang kembali ke Jakarta. Nah, memang ada sejumlah rute-rute yang tentunya bisa direkomendasikan oleh kami teman-teman di lapangan untuk pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta untuk hari ini, khususnya yang dari arah Bandung. Ada ruas tol fungsional tol Japek 2 Selatan yang sudah dibuka sejak 2 April kemarin dan beroperasi selama masa arus balik lebaran 2025. Di mana kalau tol Japek 2 Selatan ini memang fokusnya adalah untuk mengurai kepadatan yang biasanya terjadi di kilometer 66, di mana biasanya ini menjadi titik pertemuan antara pemudik-pemudik dari Trans Jawa dan juga dari arah Bandung. Nah, kalau nantinya tol Japek 2 atau pemudik ini menggunakan tol Japek 2 Selatan, nantinya ini tidak akan bertemu dengan pemudik-pemudik dari arah Trans Jawa karena memang fungsinya adalah untuk mengurai kepadatan. Memang artinya nanti tol Japek 2 Selatan ini bisa potong kompas kepadatan yang biasa terjadi di kilometer 66 dan nantinya untuk para pemudik yang menggunakan tol Japek 2 Selatan ini bisa keluar di kilometer 34 maupun kilometer 37 di arah Cikarang Timur dan juga Bekasi, yakni di kawasan Cibatu. Sehingga selain daripada tol ini menarik karena memang potong kompas kemacetan, namun juga pastinya tol ini adalah digratiskan selama masa arus balik lebaran 2025. Jadi nantinya ketika masuk ataupun keluar di tol Cipularang, nantinya para kendaraan ini akan dialihkan bisa menuju ke exit tol Sadang di Purwakarta atau justru masuk ke tol Japek 2 Selatan. Nah, ketika masuk nantinya pengunjung maupun pemudik maksud kami bisa langsung menggunakan tol ini, kemudian bisa menyaksikan view yang bagus, kemudian juga tarif tolnya digratiskan sehingga ini win-win solution ya. Salah satu upaya dari PT Jasa Marga Trans Jawa juga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Nah, saat ini juru kamera saya Tikno Handoko akan sedikit zoom in untuk memperlihatkan situasi di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau Anda lihat memang antreannya ini cukup panjang ya. Kalau Anda lihat di sebelah kanan ini banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Sementara untuk di jalur tengah ini banyak digunakan oleh bus, minibus, dan juga mobil pribadi. Kondisinya memang cukup agak parah untuk antreannya memang karena jumlah kendaraannya begitu besar dari arah Trans Jawa, dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang hari ini mau kembali ke Jakarta. Karena memang mengingat juga besok adalah Senin nih, Regina juga dan juga teman-teman Liputan 6. Tampaknya besok sudah mulai beraktivitas normal di perantauan di Jakarta sehingga hari ini tampaknya betul-betul dimanfaatkan oleh para pemudik untuk kembali ke arah Jakarta. Nah, untuk sampai saat ini memang upaya-upaya ini terus dilakukan oleh PT Jasa Marga Trans Jawa untuk mengurai kepadatan. Salah satunya memberlakukan gardu tol untuk beroperasi secara maksimal. Selain itu juga di setiap gardu tol kami tadi melihat ada petugas yang berjaga sehingga memang tampaknya ini diupayakan terus. Apalagi petugas ini mengingatkan juga khususnya untuk para pemudik yang hari ini balik ke arah Jakarta, tentunya ini untuk memastikan saldo e-tol atau kartu elektronik Anda ini dalam kondisi cukup ya untuk tap out di gerbang tol Cikampek Utama. Karena kalau kita berkaca dari beberapa berita saat arus mudik, kita tahu ada beberapa berita kabar yang memang menunjukkan bahwa memang terjadinya kemacetan. Ini salah satunya adalah tidak
cukup saldo sejumlah pemudik ketika ingin tap out di gerbang tol. Nah, harapannya hari ini tidak terjadi demikian, oleh karena itu diimbau untuk para pemudik untuk terus memastikan saldo e-tol ini tercukupi untuk bisa tap out. Pastikan untuk isi jauh-jauh kilometernya sebelum nyampe di gerbang tol Cikampek Utama supaya tidak terjadi antrian yang mengular. Selain saldo e-tol, pastinya adalah pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima, pengendara dalam kondisi prima, apalagi dalam kondisi macet dan padat seperti ini penting untuk tetap isi perut baik dari pengendaranya dan juga isi bensin maupun BBM untuk kendaraan-kendaraan yang sampai saat ini masih menuju ke arah Jakarta. Tentunya untuk one way nasional ini yang informasi yang kami dapat sejauh ini adalah kabarnya sebenarnya akan dimulai pada pukul 9 pagi dan akan dibuka sebenarnya oleh Kapolri. Jadi one way nasional nanti akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 yakni dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Namun sampai saat ini kami masih menunggu informasi mengenai penerapan one way nasional ini. Namun harapannya segera dibuka supaya untuk update yang terbaru kami menerima informasi bahwa one way ini sudah mulai diberlakukan. Artinya harapan besar bahwa one way ini mampu mengurai kepadatan-kepadatan yang terjadi yang dialami nanti oleh para pemudik yang balik ke arah Jakarta, terutama dari arah Semarang, karena memang sebagian besar yang kami terima informasinya ini sebagian besar untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini kebanyakan memang dari gerbang tol Kali Kangkung atau dari arah Semarang, sehingga tampaknya memang sampai siang hari ini harapannya adalah one way ini mampu untuk mengurai kepadatan yang terjadi, dan kami di sini masih akan tetap menunggu melihat juga bagaimana nantinya kendaraan akan terus bertambah hingga siang atau malam hari nanti untuk kendaraan-kendaraan baik ini bus, minibus, mobil pribadi ini akan kembali ke arah Jakarta. Sementara demikian, Regina kembali ke studio. Iya, Michela, memang seperti yang disampaikan oleh Anda tadi ya, bahwa memang one way ini sendiri mampu mengurai kepadatan. Namun memang kalau kita lihat dari visual, ini terlihat kepadatan atau cukup kemacetan ya untuk menuju ke tap in dari gerbang tol Cikatama ini sendiri. Nah, kalau tadi kan Michela sempat mengimbau nih untuk pastikan mengisi e-tol dan pastikan juga untuk bensin kendaraan dan juga isi perut ya untuk pengendara. Tapi sebetulnya apa sih Michela masalahnya di sana sehingga terjadi kepadatan di sebelum tap in e-tol ini sendiri? Apakah memang karena ada yang lama mengisi saldo tol atau seperti apa? Jadi betul, Regina, sebenarnya di kilometer 72 ini sebenarnya ada persimpangan untuk gerbang tol Cikampek 8, jadi gerbang tol tambahan yang memang difungsikan oleh PT Jasa Marga Trans Jawa ketika memang sudah terjadi kepadatan terlihat nih untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta, sehingga memang terjadi persimpangan untuk kendaraan-kendaraan dialihkan, ada yang menuju ke gerbang tol Cikampek 8, ada yang masih mau menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, ada juga yang dialihkan ke gerbang tol tambahan, sehingga persimpangan-persimpangan inilah yang membuat akhirnya laju kendaraan agak sedikit melambat, karena mungkin para pemudik ini juga agak bingung ya harus kemana dulu nih, apakah harus tap in di gerbang tol Cikampek 8 atau gerbang tol Cikampek Utama, sehingga memang tampaknya ini membuat laju kendaraannya agak sedikit tersendat, agak lambat, akhirnya ini membuat kepadatan agak mengular hingga sepanjang 2 km. Namun memang kembali lagi ada memang sudah diupayakan sejumlah petugas dari PT Jasa Marga Trans Jawa yang memang berdiri bahkan di tengah-tengah persimpangan itu untuk memberitahu khususnya untuk para pemudik agar tidak bingung begitu, agar supaya lebih paham apakah tap in di sini sama, tap in di sebelah sana sama, sehingga memang petugas-petugas ini sedari pagi terus berjaga untuk bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para pemudik supaya nggak bingung di jalan, supaya nggak jadi antrenya lumayan panjang lagi. Yang pasti selain daripada memberikan informasi mengenai adanya gerbang tol yang bisa dituju oleh para pemudik untuk menuju ke arah Jakarta,
selain itu juga tentunya imbauan-imbauan ini terus disampaikan. Memang untuk sampai saat ini kami melihat tadi tidak ada sih untuk kendaraan-kendaraan yang sampai kehabisan saldo e-tol kemudian berhenti di tengah jalan. Kami tidak melihat hal itu, namun memang terus diimbau oleh petugas Jasa Marga Transjawa adalah untuk memastikan saldo e-tol ini cukup. Bahkan kalau bisa dicek dulu jauh-jauh kilometer sebelum nyampe di gerbang tol Cikampek Utama supaya pasti aja gitu saldo e-tolnya udah cukup, tercukupi untuk bisa nantinya tap out di gerbang tol Cikampek Utama. Begitu Regina.